Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripan dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 10 12 0600. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi makro dan mikro sumber daya manusia. Perencanaan strategi makro dan mikro sumber daya manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi perencanaan makro sumber daya manusia. Dan yang kedua, kerangka perencanaan strategi makro sumber daya manusia. Dan yang ketiga, perencanaan strategi mikro sumber daya manusia. Di poin yang pertama, fungsi perencanaan makro sumber daya manusia. Perencanaan strategis makro tentang sumber daya manusia merupakan perencanaan tenaga kerja secara nasional dan perencanaan kesempatan kerja dengan fungsi. Ada beberapa poin, yakni poin yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga, memetakan kebutuhan sumber daya manusia dan dirancang mulai dari hulu hingga ke hilir. Poin yang kedua, tentang kerangka perencanaan strategi makro sumber daya manusia. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Perencanaan sumber daya manusia secara makro harus mulai dari awal kehidupan manusia, yaitu dari prasekolah hingga pendidikan tinggi, bahkan yang sangat ideal itu harus dimulai sejak manusia akan melaksanakan pernikahan dalam merencanakan hidup berkeluarga, agar keturunan yang dilahirkan merupakan generasi unggul yang bergizi, cukup dan seimbang, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi jauh dari keadaan kekurangan gizi. Dan poin yang terakhir tentang perencanaan strategi mikro sumber daya manusia, yaitu suatu perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan jenis dan lingkup aktivitasnya. Perencanaan sumber daya manusia sifatnya bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan atau unit kerja. Bergerak dalam bidang apa, jenis apa, dan dalam skala apa. Kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan lingkup kerja yang akan diisi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.